Wah, politik di negeri ini makin hari makin mirip sinetron sore. Baru juga ngopi sebentar, udah ada aja cerita panas dari ibu kota. Kali ini bukan soal rakyat kecil yang ngeluh harga makin naik, tapi soal pejabat yang tersinggung. Iya, betul. Tersinggung, kayak anak kos yang enggak diajak makan bareng. Padahal rakyat lagi mikir besok bisa makan atau enggak. Yang di atas malah sibuk ribut soal siapa nuduh siapa dalam pusaran kasus judi online. Yang satu ngerasa difitnah, yang satunya lagi ngerasa institusinya dilecehkan. Kita, orang biasa, cuma bisa geleng kepala, ini negara atau arena debat personal. Sekarang begini deh, Pak Budi Arie yang notabene Menteri Koperasi, kenapa mendadak buka suara soal kasus judi online dan malah nyebut-nyebut nama partai besar seperti PDIP, bahkan menyebut Budi Gunawan juga. Kalau memang ada bukti atau rekaman, ya bawa aja ke ranah hukum, jangan main tuding di ruang publik kayak lagi debat grup WhatsApp. Terus, Ibu Megawati yang katanya merasa tersinggung, ya wajar sih kalau merasa nama partainya diseret-seret. Tapi reaksi baliknya pun nggak kalah heboh. Langsung ancam mau bawa ke jalur hukum kalau Budi Ari nggak minta maaf. Lah, jadi ini negara jalan pakai hukum atau jalan pakai perasaan? Ini yang bikin rakyat makin bingung. Ketika bicara soal judi online, yang seharusnya jadi perhatian utama adalah siapa bekingnya, siapa yang menikmati alirannya, dan bagaimana melindungi rakyat kecil dari jeratnya. Tapi apa yang terjadi? Malah sibuk saling tunjuk dan balas perasaan. Kita rakyat ini nggak peduli siapa yang baper duluan. Yang penting itu kejelasan. Siapa yang terlibat dalam jaringan judi online dan kenapa sampai sekarang penuntasannya kayak maju mundur syantik. Jangan-jangan semua ini cuma panggung kabut asap biar rakyat lupa sama dalang aslinya. Ingat loh, jabatan itu mandat dari rakyat. Bukan buat saling sindir di media. Kalau elit ribut terus, yang dikorbankan lagi-lagi rakyat kecil. Kami cuma minta satu, beresin masalahnya, bukan perasaannya. Tapi begini, Bu Mega, di mata rakyat, elit ribut soal nama baik partai atau institusi itu udah nggak bikin simpati. Karena buat kami, yang paling penting itu bukan siapa yang sakit hati, tapi siapa yang bikin rakyat makin susah. PDIP boleh merasa sebagai institusi besar, tapi jangan lupa, partai juga bagian dari kekuasaan yang ikut tanggung jawab atas carut-marutnya kebijakan. Kalau sekarang malah sibuk ancam-ancam langkah hukum, itu kesannya bukan jaga kehormatan, tapi nutup ruang kritik. Padahal rakyat butuh pejabat yang tahan banting, bukan baperan. Pak Budi Ari pun bukan tanpa masalah. Pejabat publik itu kerjaannya bukan klarifikasi sana-sini atau nyalahin pihak lain kalau namanya keseret. Kalau bersih, buktikan. Jangan malah jadi bahan gosip nasional. Rakyat udah muak sama drama saling tuding, tapi solusi soal judi online nggak kelihatan ujungnya. Sementara itu, nama Budi Gunawan ikut disebut, tapi reaksinya malah anteng. Ini aneh. Biasanya kalau nama pejabat tinggi diseret, ada klarifikasi resmi. Tapi kali ini diam 1000 bahasa. Diamnya itu bikin publik bertanya, apakah memang ada sesuatu yang sedang ditutup rapat? Jadi mohon maaf, kami rakyat bukan bodoh. Kami melihat, mencatat, dan menunggu siapa yang betul-betul bekerja untuk rakyat dan siapa yang cuma sibuk jaga gengsi sambil pelihara ego. Jujur aja, kasus judi online ini bukan cuma soal malu-maluin nama, tapi udah jadi penyakit sosial yang merusak generasi muda. Tapi yang kita lihat, para pejabat saling tuding siapa dalam framing, bukan siapa yang tangkap bandar. Rakyat pengen lihat hasil, bukan saling sikut di panggung politik. Megawati minta dihormati sebagai institusi, silakan, tapi rakyat juga minta dihormati sebagai pemilik negeri ini. Karena suara kami yang bikin partai bisa duduk di kursi kekuasaan. Kalau partai cuma sibuk menjaga citra, bukan membersihkan sistem, ya jangan heran kalau kepercayaan publik makin kempes kayak ban bocor. Budi Ari juga jangan asal bicara kalau ujungnya nggak bisa dibuktikan. Bukan cuma bahaya secara hukum, tapi juga mengacaukan kepercayaan publik pada pemerintah. Kalau semua orang di lingkar kekuasaan sibuk jaga nama sendiri, lalu siapa yang jaga kepentingan rakyat? Ini bukan cuma soal framing atau saling lapor, ini soal kegagalan moral kolektif. Di tengah krisis kepercayaan, dan kalau para pejabat masih mikir politik itu panggung emosi, bukan ladang pengabdian, ya jangan salahin rakyat kalau nanti mereka angkat tangan dan bilang, sudahlah, kalian semua sama saja. Jangan pikir rakyat nggak ngerti, kami cuma diam karena capek, bukan karena bodoh. Judi online merajalela, yang ditangkap ikan kecil, yang besar malah saling tuding. Ini negeri bukan panggung drama, tapi rumah bersama. Kalau elit terus sibuk saling serang,
Siapa yang jaga dapur rakyat tetap ngebul? Kritik ini bukan benci, tapi karena kami masih peduli. Tapi kalau terus begini, jangan salahkan kalau besok-besok kami muak dan tinggal pergi. Sekarang PDIP mau ambil langkah hukum karena nama partainya disebut, silakan. Tapi jangan lupa, kalian itu partai penguasa, bukan organisasi perasaan. Saat publik sedang tanya, kenapa judi online susah diberantas? Elitnya malah rebutan marah karena disebut-sebut. Ini soal integritas, bukan soal harga diri politik. Dan lucunya, Budi Arye yang jadi Menteri Koperasi, bukan Menkominfo, bukan Kapolri, malah jadi tokoh sentral di isu judol ini. Kok bisa? Kenapa justru dia yang defensif? Bahkan sampai menyebut nama-nama besar? Jangan-jangan yang panik justru yang merasa kebagian-bagian. Sementara itu rakyat cuma bisa nonton. Bukan tontonan edukatif, tapi pertunjukan elit saling jaga muka. Ini bukan soal siapa benar, tapi siapa peduli. Sayangnya dari semua ini, yang paling enggak kelihatan justru itikat baik untuk benahi akar masalah. Yang ramai cuma ancaman somasi, bukan rencana aksi. Kalau terus begini, rakyat makin yakin yang diperjuangkan bukan nasib bangsa, tapi ego dan kekuasaan masing-masing. Dan itu jauh lebih memalukan ketimbang sekadar disebut di sebuah rekaman. Dan satu hal lagi, kenapa semuanya mendadak sensi pas disebut dalam rekaman? Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa reaktifnya berlebihan? Ini justru bikin publik makin curiga, seolah-olah ada yang takut ketahuan, bukan sekadar merasa difitnah. Apalagi pernyataan Dedi yang bilang urusan Budi Gunawan bukan urusan PDIP. Loh, kalau udah masuk ke ruang publik, jadi urusan publik juga. Jangan pilih-pilih tanggung jawab. Kalau mau bawa institusi, ya siap juga berdiri sebagai institusi di hadapan rakyat. Yang bikin miris, ini semua terjadi saat rakyat dibikin repot sama urusan harian. Harga naik, lapangan kerja seret, pinjol dan judol nyedot dompet keluarga kecil. Tapi para pejabatnya malah sibuk ribut urusan gengsi. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara bagaimana mempercepat penindakan bandar judi online besar, bagaimana mencegah anak muda jatuh ke lingkaran setan ini. Kalau elitnya ributnya begini terus, wajar dong kalau rakyat mulai anggap mereka semua cuman aktor, main peran demi narasi sendiri. Padahal negeri ini butuh pemimpin, bukan pemain drama. Yang lebih parah, semua ini terjadi bukan di ruang sidang terbuka atau forum resmi, tapi lewat rekaman suara yang bocor di media sosial. Artinya, arah pembicaraan elit kita sekarang lebih mirip obrolan bisik-bisik ketimbang komunikasi pejabat negara. Ini negara, bukan grup telegram rahasia. Dan lucunya, gak ada satupun dari mereka yang bahas nasib korban judi online. Anak muda yang kecanduan, keluarga yang bangkrut, atau ibu-ibu yang harus tutup warung karena suaminya kalah main slot. Semua fokusnya, siapa nuduh siapa, saya tersinggung, kami institusi. Kalau begini terus, lama-lama rakyat anggap kalian ini cuma kumpulan orang yang lebih peduli pada reputasi dibanding realita. Kritik itu harusnya dijawab dengan kerja nyata, bukan ancaman balik. Dan kalau setiap suara kritis dibalas dengan somasi, lalu di mana tempat rakyat menyampaikan keresahannya? Jadi saran buat para elit, sebelum sibuk jaga nama baik, jaga dulu amanah jabatan. Karena di luar ruang kekuasaan itu, ada jutaan orang yang hidupnya lebih sulit daripada sekadar disebut dalam rekaman. Yang makin bikin rakyat muak, setiap kali ada konflik di kalangan elit, endingnya selalu sama. Saling lapor, ancam pengadilan, dan bungkam kritik. Sekarang PDIP nunggu itikat baik dari Budi Arye untuk minta maaf. Padahal publik lebih nunggu itikat baik dari semua pejabat untuk berhenti bikin gaduh dan fokus kerja. Dan mohon dicatat, ini bukan cuma soal etika antar pejabat. Ini soal bagaimana institusi negara bereaksi terhadap krisis kepercayaan publik. Ketika rakyat makin curiga bahwa banyak kasus besar berujung diam-diam, yang kalian lakukan justru makin memperkuat persepsi bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Apalagi kalau sudah menyangkut nama-nama besar seperti Budi Gunawan yang posisinya strategis di bidang keamanan negara. Tapi begitu namanya muncul, semua langsung cuci tangan. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan. Diam seperti itu di mata rakyat bukan berarti netral, tapi bisa dibaca sebagai tak ingin terseret. Rakyat bukan butuh klarifikasi soal perasaan, tapi langkah konkret memberantas mafia digital yang merusak generasi. Kalau semua pejabat cuma peduli citra dan saling main ancam, rakyat bisa simpulkan sendiri. Negara ini makin jauh dari akal sehat, makin dekat ke teater elit tanpa tanggung jawab. Diamnya para tokoh besar justru bikin gaduh makin liar. Publik bertanya,
Kenapa saat rakyat dirugikan, pejabat lambat bicara, tapi saat nama mereka disebut, reaksi langsung keras? Ini bukan soal siapa tersinggung, tapi siapa yang benar-benar peduli. Kalau sikap pejabat terus begini, makin jelas bahwa yang sedang dijaga bukan keadilan, tapi kekuasaan. Rakyat lelah disuguhi drama, kami ingin tindakan nyata. Negara ini butuh keberanian benahi akar masalah, bukan sandiwara saling bela nama dan gengsi semata.